Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 24 Februari 2024. Bacaan Ekaristi yang kita jadikan titik permenungan dikutip dari kitab Ulangan bab 26 ayat 16-19 yang berbunyi, Yahwe akan menjadi Allah Israel dan Israel akan menjadi umat Allah. Dengan catatan kalau umat melakukan semua ketetapan dan peraturan yang dari Allah. Dengan demikian boleh dipastikan kalau umat berpegang pada ketetapan dan perintah-perintah Yahwe, maka Yahwe akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Nya, yang berarti akan dijaga, dilindungi, dan menjadi umat kesayangan di antara bangsa-bangsa yang lain. Sedangkan pada bacaan Injil melanjutkan khotbah di bukit, bahwa Yesus mengajak kita untuk hidup sesuai dengan Bapa yang sempurna adanya, yang menurunkan hujan dan mengasihi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian pula, maka kita harus mencoba mencapai cita-cita agar kita sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan kita hari ini adalah menjadi orang Katolik, berarti menjadi orang plus. Kalau kita melihat orang-orang benar, orang-orang baik, sudah biasa mereka meninggalkan kejahatan, mereka hidup menurut ketetapan Tuhan. Tetapi bagi orang-orang Katolik, bagi kita masih kurang. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil, kalian telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuh-musuhmu. Inilah plus bagi kita yang harus kita perjuangkan. Kita harus nyatakan sebagai murid-murid Kristus. Tidak mudah, karena seringkali kita dikuasai oleh kepicikan, egoisme, fanatis kelompok dan golongan, sehingga orang yang tidak sekelompok, segolongan atau sepaham, kita anggap musuh dan akhirnya tidak kita cintai. Maka kita hari ini diajak merenungkan apakah kita sudah menjadi orang Katolik plus. Tidak hanya mencintai mereka yang sepaham, sesama kita, saudara kita, dan membenci musuh-musuh, paling tidak mengabaikan mereka. Ataukah kita sudah benar-benar sesuai dengan nasihat Yesus,
kasihilah juga musuh-musuhmu. Definisi musuh tidak harus orang yang membenci kita, orang yang berlawan dengan kita, tapi siapapun juga yang seringkali tidak sepaham, tidak sependapat, tidak di pihak kita, tidak golongan kita, seringkali kita kategorikan sebagai musuh. Mereka adalah sesama kita. Untuk itu, saya mengajak melihat contoh orang Samar yang murah hati. Ia tidak melihat orang Yahudi yang disamun adalah musuh, tapi sesama yang membutuhkan pertolongan. Tidak mudah karena kita sudah di kotak-kotak. Banyak contoh yang kita jumpai bagaimana kita membeda-bedakan orang. Maka kita diajak oleh bacaan-bacaan hari ini untuk mempunyai pedoman dan cita-cita kita harus menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Yang bagaimana? Yang mencintai semua orang tanpa kecuali. Maka model cinta kita harusnya model cinta Yesus Kristus yang mencintai semua orang tanpa pandang bulu. Tidak membeda-bedakan, tidak memilih-milih. Tapi siapapun juga harus kita cintai. Terlebih mereka yang membutuhkan pertolongan kita harus kita cintai. Maka gereja mencoba untuk merangkul semua orang. Syukur paroki kita sudah memulai dengan sikap itu. Dengan peduli kepada mereka yang kesusahan tanpa pandang bulu siapa mereka. Korban banjir Karanganyar tidak ada satu umat kita, tapi kita mencoba membantu meringankan sebagai bentuk kita mencintai semua orang. Karena cita-cita kita menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Dan kalau kita bisa berbuat demikian, maka kita akan menjadi umat Allah dan Allah menjadi Allah kita. Maka sekali lagi saya hanya mengajak untuk merenungkan apakah kita sebagai orang-orang pilihan Allah sudah menjadi orang Katolik yang plus, yakni lebih dari kebanyakan orang, mencintai semua orang tanpa pamrih. Memang memerlukan perjuangan, pengorbanan, tetapi harus kita wujud nyatakan sebagai model cinta Yesus kepada manusia. Mencintai semua orang tanpa pamrih. Dan tolak ukur kita adalah kesempurnaan yang dimiliki oleh Bapa yang memberikan hujan, memberikan kebaikan, memberikan apapun untuk semua orang. Mari kita mengubah dari sikap Katolik minimalis, tapi menjadi Katolik yang plus, yang betul-betul menghadirkan cinta bagi semua orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh indah dan mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus mengejar kesempurnaan seperti Engkau sempurna adanya. Dengan cara mencintai semua orang tanpa pamrih, tanpa pandang bulu,
siapapun juga yang memerlukan bantuan kita, bantuan kami, harus kami beri perhatian. Dengan demikian, kita akan sampai pada kesempurnaan yang dicatatkan oleh Bapa. Kuatkanlah iman umatmu yang mandek. Doronglah yang hampir hilang, kuatkanlah. Semoga mereka sungguh akhirnya bangkit untuk mewartakan cinta kasih-Mu. Semoga umatmu yang sakit Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan, Engkau beri harapan. Yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk menguraikan. Dan yang tentang ekonomi Engkau bantu untuk mendapatkan rezeki. Agar akhirnya mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Doronglah hati banyak orang untuk selalu memberikan harapan kepada mereka yang putus asa. Untuk itu, berkati kami, bantu kami, sertai kami dengan cinta kasih-Mu lewat berkat-Mu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan benar agar kita terbebas dari mara bahaya, khususnya virus corona. Dengan pola hidup sehat, kita pun menciptakan suasana sehat, dan dengan demikian orang lain juga akan mendapatkan kesehatan. Mari kita isi masa pertobatan kita dengan sungguh-sungguh menunjukkan kualitas pertobatan sebagai anak-anak Allah. Sehingga akhirnya semua orang boleh mendapatkan kasih karunia Allah untuk merayakan Paskah dengan sukacita. Dengan olah rohani, olah batin, hidup rohani yang diperkembangkan, dan juga belas kasih dan perhatian kepada orang lain. Semoga dengan aksi-aksi kita, banyak orang terbantu untuk mengalami kasih Allah. Maka saya ingatkan, kota APP perlu terus diisi, agar akhirnya banyak orang terbantu. Terima kasih untuk semua kebaikan panjenengan lewat doa-doa, lewat tenaga dan karya, dan lewat dananya yang sungguh membantu karya gereja. Terima kasih kepada kelompok Puji yang berikan persembahan hidupnya untuk calon-calon imam. Mereka yang ingin bergabung silakan bergabung untuk semakin memberikan perhatian kepada calon-calon imam MSF. Umat saya ajak untuk melihat tayangan sebelum misa kelompok kategorial yang di paroki kita. Kalau akhirnya tertarik, silahkan menghubungi. Mana yang tertarik? Ada karismatik, ada Legio Maria, ada Monica, ada Pumas, ada Militas Kristiani, ada kerabat MSF dan sebagainya. Silahkan dicermati sebelum misa. Dengan demikian kita akan semakin kaya dengan banyaknya kelompok yang memberi sumbangan kepada gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan
memberkati